Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khala wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lalayah Hadratul Mukarram, kepada semua para alim ulama yang selalu kami taati dan selalu kami ikuti apa yang telah menjadi fatwanya, dan kepada semua para asatidah dan semua para santri yang hadir di majelis mubarak ini yang kami cintai. Sebelum saya mengatakan sesuatu, saya mohon maaf kepada para santri-santri atau para asatid. Mengapa saya mohon maaf? Karena saya bukan seorang ahli tausiah, saya bukan seorang ahli memberi ceramah, saya bukan seorang ahli pidato. Sekali lagi mohon maaf, dan nanti kalau ada kata-kata yang salah tarkib atau salah susunan, kami juga tidak pernah sekolah, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Hadirin para santri yang kami hormati, pertama-tama mari kita membacakan syukur kehadirat Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala sesuatu, atas semua apa yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada detik ini kita masih berkumpul bermuajah di tempat yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena apa? Tadi setelah maghrib itu di sebelah saya ada orang meninggal yang tidak tahu kapan meninggalnya. Setelah maghrib itu ada gerumbul-gerumbul di perempatan sebelah saya. Ternyata ada orang yang meninggal, itu kapan meninggalnya tidak tahu. Maka dari itu kita masih berkumpul, berarti kita masih diberi nafas, ya dah? Kita masih diberi sesuatu kenikmatan yang paling tinggi sekali, yang paling apa ya? Yang paling terindah, yaitu kita bisa bernafas. Seandainya kita tidak bernafas, yaitu seperti tetangga kami yang sebelah yang tadi Pak Domarit meninggal dunia. Maka dari itu kita benar-benar harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita diberi kehidupan, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daurus Al-Quran. Karena saya tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, maka ini membawa kutipan, ya, membawa tulisan. Dawu Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ini perintah Allah juga yang ada di dalam Al-Quran. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat kepada Allah. Dalam arti kita harus menjalankan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan sesuatu apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya kalau kita orang taat kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah. Kalau kita bertaat kepada Allah juga taat kepada Rasulnya, maka kita semua besok akan bersama-sama mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala beserta beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para siddiqin dan para syuhada dan para sholihin. Mudah-mudahan saja kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Akhirnya kita bisa bersama-sama mendapatkan nikmat dari Allah bersama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Maka dari itu, ketika kita masih diberi kesempatan yang sebaik-baiknya ini, kita gunakan, kita manfaatkan betul-betul untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Nanti kalau tidak menjalankan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita termasuk golongannya orang yang rugi. Ya, kalau bahasa Jawanya orang tuno, orang yang rugi. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang yang soleh? Kalau kita menjadikan orang yang syuhada, ini kemungkinan besar tidak akan terjadi di sini. Mudah-mudahan di Indonesia ini tidak ada kata-kata syuhada, orang yang mati syahid karena memerangi atau menjalankan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan tidak ada. Kemungkinan yang ada di sini yaitu as-sholihin. Bagaimana as-sholihin itu? Bagaimana orang yang dikatakan as-sholihin? Ini dikatakan di kitab apa itu ya? Itu menerangkan bahwasanya yang dinamakan sholihin yaitu orang-orang yang menasarufkan umurnya, memanfaatkan umurnya. Dimanfaatkan untuk apa? Kalau kita masih kecil, dimanfaatkan untuk belajar. Kalau sudah besar, ya dimanfaatkan untuk belajar. Diterangkan di salah satu kitab hadis Nabi yang berbunyi, yang sudah populer, yaitu Thalabul Ilmi Fardhun. Itu diterangkan bahwasanya diwajibkan mencari ilmu itu yaitu ilmu agama, bukan ilmu matematika atau selain itu. Itu menurut dawuhnya ulama salaf. Ulama salaf dawuhnya gitu. Jadi kita dituntut untuk mencari ilmu, tapi ilmu agama. Apalagi kalau di sini diadakan kursus atau belajar bahasa Arab, itu lebih baik untuk menjalankan sesuatu, untuk mempelajari sesuatu yang telah dicetak atau oleh para ulama salafiyah. Kita mudah menjadi jalan mempelajari ilmu-ilmu agama yang telah dicetak oleh ulama salafiyah, karena kita belajar bahasa Arab. Cuma kalau belajar bahasa Arab itu metodenya dengan belajar kitab salaf itu agak berbeda. Jadi nanti umpama saya itu mengatakan sesuatu kok targetnya keliru, ini saya mohon untuk dibenarkan, gitu ya.
Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena barang siapa yang membaca sholawat satu kali saja itu mendapatkan dua, akan bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Apalagi kalau banyak sekali. Kalau banyak itu menunjukkan bahwasanya kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Dan apabila kita ini memperbanyak sholawat, ini besok di akhirat kita akan bisa bertemu kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kalau di sini diadakan Al-Azhar bersolawat, ini saya juga ikut merasa senang. Jadi bukan bahasa Inggris atau kampung Inggris bersolawat. Kalau di Al-Azhar ini diadakan sholawat, itu saya lebih senang. Baru kali ini saya dengar kalau Al-Azhar itu bersolawat yang semacam ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongannya umat yang benar-benar mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW liyaumin hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Karena dawuh Sayyidah Aisyah begini, An Aisyah radhiyallahu anha qalat man ahabba Allah ta'ala aksara dzikri wa tamratu ayatullah bi rahmatihi wa ghufranihi wa yadkhulul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi wa yukrimuhu bi ru'yati jamalihi wa man ahabba an-nabiyya alaihi salatu wassalam asar minas salati alaihi wa tamratu al-husul ila syafaatihi wa subati fil jannah. Miturut dawuh Sayyidah Aisyah, siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.